Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas tentang laba-laba, hewan yang menjadi inspirasi dalam film Spider-Man. Meskipun hanya segelintir spesies di dunia yang benar-benar mampu menggigit manusia, hanya dengan melihat seekor laba-laba, terkadang menimbulkan rasa takut dan benci pada hewan satu ini. Tetapi seperti kebanyakan hewan lainnya, laba-laba hanya ada di rumah atau taman Anda, untuk melakukan apa saja secara alami, yaitu makan, tidur, dan mencari pasangan yang sempurna. Wow. Laba-laba jantan dan betina menjalani gaya hidup menyendiri. Saat mereka tumbuh, mengalami serangkaian pergantian kulit, pengelupasan rangka luar mereka secara berkala. Saat mereka siap untuk kawin, kedua jenis kelamin mengalami mabung terakhir. Pada saat jantan menyelesaikan mabung terakhirnya, mereka umumnya kehilangan massa tubuh tetapi memiliki kaki yang lebih panjang dari sebelumnya. Anggota tubuh yang lebih panjang berguna untuk tahap kehidupan mereka, karena mereka harus menempuh banyak hal untuk mencari pasangan. Laki-laki juga akan mengembangkan pedipal pes yang membesar, yaitu pelengkap kecil di depan kakinya, yang digunakan untuk kawin dan mentransfer sperma. Betina akan memiliki epigain yang berkembang sempurna, yaitu struktur di bagian bawah perut mereka, untuk menerima pedipal pes dan sperma jantan. Bentuk pedipalpa bervariasi antar spesies, dan pejantan harus memiliki peralatan yang tepat untuk pekerjaan itu. Karena saling berpasangan, kalau tidak maka akan gagal bereproduksi. Tapi sebelum sampai sejauh itu, laba-laba jantan harus menemukan pasangan yang bersedia. Spesies pembuat jaring meninggalkan jaringnya dan berkeliaran mencari betina dewasa. Mereka mendekati jaring betina sebagai respons terhadap feromon, atau sinyal kimiawi, yang dipancarkannya. Dia mungkin mencabut jaringnya secara sugestif, jadi dia tahu dia calon pasangan yang sebenarnya atau bukan. Laba-laba yang tidak membuat jaring memiliki cara lain untuk memikat betina, mulai dari tarian canggih hingga hadiah pernikahan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dilakukan laba-laba selama musim kawin, mungkin ada bertanya, laba-laba membuat jaringnya dari apa? Laba-laba membuat jaringnya dari sutra, yaitu serat alami, yang terbuat dari protein. Sutra laba-laba tidak hanya menggabungkan sifat-sifat berguna, dari kekuatan tarik tinggi, dan daya regang, tetapi juga bisa menjadi indah dengan sendirinya. Sutra adalah bahan yang luar biasa, penenun bola sutra emas, yang ditemukan di daerah hangat. Di seluruh dunia, laba-laba memiliki struktur yang disebut pemintal di perutnya, biasanya di bagian bawah hingga belakang. Ini adalah organ pemintalan sutra. Spesies yang berbeda memiliki jumlah pemintal yang berbeda, tetapi sebagian besar memiliki gugus. Di ujung setiap pemintal, terdapat kumpulan keran, struktur seperti nozzle.
Tas benang sutra keluar dari masing-masing keran tersebut. Meskipun terlihat seperti nozzle icing, sutra ditarik keluar oleh gravitasi dari kaki belakang laba-laba. Sutra itu cair saat berada di dalam perut laba-laba. Sebelum diekstrusi keluar dari spinneret, sutra kribelate terlebih dahulu melewati struktur seperti saringan yang disebut kribelum. Laba-laba yang membuat sutra jenis ini juga memiliki deretan bulu kaki khusus yang disebut calamistrum, yang menyisir sutra dan memberikan tekstur wol yang berbeda. Laba-laba kemudian mengikuti berbagai pola aktivitas untuk membangun jaringnya, tergantung spesiesnya. Apakah semua laba-laba membuat jaring? Meskipun jaring adalah penggunaan sutra laba-laba yang paling terkenal, tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsanya. Faktanya, kurang dari setengah dari 37 keluarga laba-laba di Inggris yang benar-benar membuat jaring. Laba-laba lain, seperti laba-laba kepiting, dalam keluarga Thomisidae, adalah predator, duduk dan menunggu, misalnya Misumena fatia, mengintai di kepala bunga. Laba-laba jenis ini hanya menunggu untuk menyergap serangga yang berkunjung. Lainnya, seperti laba-laba pelompat di keluarga Saltidae, secara aktif mengikuti mangsanya dan menangkapnya dengan melompat ke atasnya. Beberapa laba-laba bahkan menyerang jaring lain untuk mencari makanannya. Laba-laba bajak laut, yang merupakan 4 spesies Inggris dalam genus Ero, masuk ke jaring laba-laba lain dan meniru perilaku mangsanya, untuk memikat laba-laba lebih dekat. Saat pemilik jaring mendekati, lalu laba-laba bajak laut akan menyerang. Namun laba-laba yang tidak membuat jaring, juga memiliki kegunaan sutra, termasuk membuat platform molting, jaring sperma untuk jantan, dan retret. Kemudian jenis laba-laba lompat, misalnya, membuat sel sutra kecil untuk bersembunyi di siang hari, agak mirip kantong tidur. Kebanyakan laba-laba menggunakan sutra untuk membungkus telurnya. Penggunaan umum dari jaring laba-laba adalah sebagai garis tarik. Seringkali seekor laba-laba menempelkan benang sutra pada sesuatu, seperti pengait. Sehingga jika jatuh, ia tidak jatuh terlalu jauh dan dapat menyeret dirinya kembali ke posisi semula. Balon adalah penggunaan sutra spektakuler lainnya, memungkinkan penyebaran massal laba-laba dan dewasa kecil. Setelah mendaki ke titik yang relatif tinggi, laba-laba mengarahkan perutnya ke atas dan menarik satu hingga beberapa benang. Ketika arus udara atau elektrostatik membawa benang ke atas, laba-laba mengikuti. Mereka dapat dibawa ribuan meter. Banyak fakta jaring laba-laba. Sekarang setelah Anda tahu bagaimana laba-laba membuat jaringnya, temukan keragamannya yang mengesankan. Jaring laba-laba dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis besar berdasarkan arsitekturnya, yaitu bola, lembaran kusut, corong, renda, radial, dan dompet. Tetapi bahkan di dalam setiap kelompok, spesies yang berbeda memainkan gaya mereka sendiri.
Kemudian pada laba-laba lonceng selam, dengan nama latin Argyroneta aquatica, mungkin memiliki penggunaan jaring yang paling tidak biasa, yang memungkinkannya menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah air, kemampuan unik di antara laba-laba. Ini membangun jaring sutra di antara vegetasi yang terendam, dan menggunakannya untuk mengumpulkan gelembung udara atau lonceng selamnya sendiri. Demikianlah teman-teman, ulasan tentang laba-laba pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.